Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ditempatkan di Markas Korps Brimob Polri Kelapa II Depok selama 30 hari. Inspektorat Khusus Polri menduga Verdi Sambo telah melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional saat olah tempat kejadian perkara penembakan Brigadir Yosua. Kita akan mengetahui perkembangan informasinya bersama dengan koresponden CNN Mahardika Utama. Dika, apakah hari ini ada pemeriksaan lanjutan dan apa perkembangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kemarin langsung oleh Wakapolri? Ya, kalau saya mengutip keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kemarin menyatakan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara maraton, baik pemeriksaan etik yang digelar di Makobrimob Kelapa II terhadap Irjen Pol Verdi Sambo dan juga 3 perwira tinggi polisi lainnya yang juga ditempatkan pada tempat khusus maupun juga di Barreskrim terkait dengan jalannya penyidikan yang saat ini masih berlangsung di Barreskrim Polri. Namun sejauh ini saya belum bisa mengonfirmasi apakah pemeriksaan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo ex Kepala Divisi Propam Polri ini berlangsung seperti halnya kemarin saat ada pergerakan yang cukup signifikan ketika ada 17 kendaraan kepolisian yang masuk ke Makobrimob pada pukul 12 siang Senin kemarin. Lalu kemudian pada pukul 14.30 kendaraan-kendaraan tersebut keluar dan Kepala Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo memberikan statementnya kepada awak media yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terutama pendalaman terhadap saksi-saksi terlebih dahulu, lalu kemudian untuk membuka lagi hasil dari laboratorium forensik. Dan pihaknya juga berjanji untuk segera mengumumkan keterangan resmi terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juni lalu di Kompleks Polri Duren 3. Saza. Kemudian siapa saja selain Verdi Sambo? Pemeriksaan dilakukan maraton, nanti sore rencananya akan ada konferensi pers penetapan tersangka baru. Siapa saja yang sejauh ini hingga siang hari ini sudah diperiksa terkait kasus ini selain Verdi Sambo? Ya, kita tahu bahwa Kapolri beberapa hari yang lalu mengumumkan ada 25 anggota Polri yang dimutasi dan ini juga tentunya terkait dengan proses penyidikan dari kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan dari 25 orang tersebut ada sejumlah nama petinggi-petinggi Polri yang ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II. Ada sedikitnya 4. Selain Verdi Sambo, ada 3 lagi. Saya bisa mengatakan bahwa ketiganya berasal dari Divisi Propam Polri dan merupakan salah satu Jenderal Bintang 1 dan juga komisaris besar begitu yang tengah dilakukan penempatan khusus. Jadi penempatan khusus ini Saza sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dari anggota Polri dan di pasal 98 ayat 3 disebutkan bahwa penempatan khusus ini dilakukan untuk pemeriksaan dan juga pengawasan khusus dapat dilakukan terhadap pelanggar yang belum menjalankan sidang etik. Dan pelanggar ini memang mesti ditempatkan di tempat khusus dengan sejumlah pertimbangan, diantara adalah pertimbangan keamanan dan keselamatan pelanggar itu sendiri. Lalu kemudian adanya atensi publik yang cukup besar terhadap perkara yang tengah dihadapi. Lalu yang ketiga adalah adanya kekhawatiran pelanggar melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan juga atau mengulangi perbuatannya. Dan pemeriksaan secara khusus ini akan dilakukan paling lama 30 hari. Dan kalau kita bicara sebenarnya apa sih konteksnya terkait dengan penempatan khusus, mengapa mereka harus ditempatkan di tempat khusus atau terpisah dari materi-materi lain yang saat ini tengah digeber di Barreskrim Polri. Tentu ini adalah berkaitan dengan ketidakprofesionalan atau dugaan ketidakprofesionalan Polri dalam melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli lalu. Dan Irjen Pol Verdi Sambo juga diduga telah memerintahkan seseorang atau meminta jajarannya untuk mengambil dekoder CCTV dari pos pengamanan yang letaknya 20 meter dari seberang rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Dan jika tentu itu terbukti nantinya hal tersebut terjadi, maka bukan hanya pelanggaran etik saja, tetapi seperti yang dikatakan oleh sejumlah pengamat hukum dan juga oleh komisioner dari Kompolnas yang menyatakan bahwa hal tersebut bisa naik menjadi jerat pidana yang merintangi penyidikan, merusak barang bukti, dan juga pidana-pidana lainnya yang nantinya tentu ini akan mendukung penyidik dari tim khusus untuk menguatkan konstruksi hukum yang tengah
mereka bangun dalam penyidikan saat ini. Kita tahu dinamika yang terjadi di Barreskrim Polri saat ini sudah ada sedikitnya 2 tersangka yang diumumkan. Tetapi kita juga tahu bahwa ada 1 tersangka lagi yang sudah disebut oleh Menko Polhukam yaitu berinisial K, masih dari jajaran ajudan Irjen Pol Verdi Sambo yang terkonfirmasi merupakan ajudan dari istrinya yaitu Putri Chandrawati. Dan kita juga tahu bahwa selain itu dinamika yang menarik lainnya adalah Barada Richard Eliezer atau RE ini sudah mencabut BAP-nya pada Jumat pekan lalu, dan keterangan barunya ini tentu juga menjadi hal yang menarik karena meruntuhkan konstruksi cerita yang dibangun oleh kepolisian sejak kasus ini mulai terendus oleh media, karena keterangan terbaru dari Barada RE yang disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya menyatakan bahwa di sana tidak ada baku tembak pada 8 Juli lalu, dan kemudian dirinya lah mengaku bahwa dirinya memang menembak pertama kali tetapi diperintahkan oleh atasan. Atasan yang dimaksud ini memang tidak dijelaskan secara detail. Kita tentu tidak bisa menduga-duga apakah atasannya sesama ajudan ataukah atasannya di divisi tempat di mana ia bekerja saat ini. Tentunya kita terus akan menunggu perkembangan terkini karena kami juga mendapatkan informasi, Saza, bahwa pukul 16.00 waktu Indonesia Barat nanti kepolisian melalui Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit akan mengumumkan perkembangan terbaru, dan ketika dikonfirmasi apakah itu terkait dengan penetapan tersangka, secara tersirat menyatakan begitu, tetapi kita tidak tahu siapa sebenarnya yang nantinya akan dijadikan tersangka baru dalam kasus ini. Sementara itu kita tahu bahwa Brigadir R atau Brigadir Riki yang menjadi salah satu tersangka setelah Barada RE ini juga dijerat dengan pasal yang sedikit berbeda dengan jeratan pasal yang ditujukan kepada Barada RE, yaitu ada pasal 340 KUHP. Ini terkait dengan delik pembunuhan berencana. Ini menjadi menarik, Saza. Mengapa? Karena dengan adanya pasal 340 KUHP ini tentunya penyidik juga menduga bahwa ada rencana, ada hal-hal yang dilakukan sebelum pembunuhan itu terjadi yang tentunya ini akan mengubah cerita baku tembak yang dibangun oleh pihak kepolisian pada sesaat setelah kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat. Ada hal-hal yang layak untuk ditunggu secara saintifik seperti rekaman CCTV yang belum terbuka sepenuhnya, kemudian uji balistik yang sudah 2 kali batal diumumkan, dan kemudian esok pun juga akan dilakukan penelaahan lebih lanjut lagi oleh pihak dari Komnas HAM. Lalu kemudian hasil otopsi ulang yang dilakukan pada tanggal 27 Juli ini sudah mulai mendekati memasuki pekan ketiga. Kalau saya mengutip keterangan dari ketua tim forensik pada saat itu di RSUD Sungai Bahar, karena waktu itu saya juga melakukan peliputan di sana, menyatakan bahwa hasil otopsi ulang ini akan diketahui 4 minggu sampai 8 minggu setelah 27 Juli lalu. Kita tentu menjadi perhatian yang cukup penting karena hasil otopsi tersebut akan membuktikan apa sebenarnya penyebab dari kematian. Lalu kemudian apakah ada dugaan terkait dengan penyiksaan atau tidak. Kemudian bukti-bukti saintifik lainnya seperti CCTV, rekaman komunikasi seperti diberitakan sebelumnya pun akan menjadi hal-hal yang sangat signifikan untuk membuka hal ini secara saintifik sesuai dengan keterangan dari pihak kepolisian yang menginginkan kasus ini berdasarkan scientific investigation. Saza. Mahardika Utama, kita tidak boleh menduga-duga karena sudah banyak upaya secara ilmiah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan nanti sore pukul 16 Kapolri akan langsung melakukan konferensi pers. Semoga nanti dapat terungkap dan kami akan menantikan bagaimana perkembangannya dari lapangan. Terima kasih Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia.